Oke. Ya, kita ulang ya, kita ulang ya. Iya Pak, perhitungannya tadi kelewat. Ya, oke. Ini soal yang pertama ini adalah kita mencari peta kontrol dengan menggunakan P. Kebetulan di sini di soal sudah ada. Kalau nanti di soal ujian nggak ada, Anda harus bisa Anda harus bisa mengkomprehend ya. Itu permasalahannya adalah permasalahan apa? Kalau peta kontrol menggunakan P chart atau rata-rata atau C chart gitu ya. Nah ini kebetulan di sini ada menggunakan P chart. Langkah-langkahnya ini langkah-langkahnya. Yang pertama kita mencari, ini langkah nomor 1 ya, exercise nomor 1. Kita mencari terlebih dahulu P bar, ya, P bar atau rata-rata defect, ya, rata-rata defect. Rata-rata defect itu kita cari yang pertama dengan menghitung P bar terlebih dahulu, ya, atau proporsi defect, ya, proporsi defect. Ini dari plot data yang sudah kita buat, ini plot data yang sudah kita buat ya dari soal ini ya. Dalam sampling minggu pertama ada 24 yang tidak puas, minggu berikutnya 22, minggu berikutnya 8, minggu berikutnya 15, minggu berikutnya 10, 26 dan 17. Total unsatisfied ya, total yang tidak puas atau total defect berarti di sini adalah 122 selama masa percobaan, selama 7 kali kita melakukan sampling ya. Nah, dalam setiap sampling isinya adalah 100 pasien, berarti sampel size-nya adalah 100 ya, 100 pasien. Kemudian untuk setiap sampling kita cek proporsinya ya. Di hari pertama berapa proporsi yang tidak puas? 24 dari 100 berarti 24%. Minggu kedua 22 dari 100 berarti 22%. Minggu ketiga 8 dari 100 dan seterusnya sampai minggu ke-7 17 dari 100 berarti 17%. Ya. Nah dari sini kemudian langkah yang tadi ini hitung P bar ya atau proporsi defect, kita sudah bisa mendapatkan angkanya. P bar dengan mudah kita hitung di sini yaitu jumlah defect selama pengamatan ini I2 yaitu 122 dibagi dengan jumlah pengamatan ya. Pengamatan dilakukan 7 kali. Ini 7 kali. Setiap kali pengamatan itu ada 100. Jadi 100 kali 7. B3 itu adalah 100, H1 adalah 7. 7 kali pengamatan. Berarti 122 per 7 100. Sama dengan 0,17428 ya. Ini adalah P bar. Ya, P barnya itu adalah jumlah defect dibagi dengan jumlah pengamatan. Ya. Oke, langkah pertama sudah kita dapatkan. Ya, proporsi defect. Langkah kedua, hitung standar deviasi P bar. Ya, hitung standar deviasi P bar. Standar deviasi P bar itu adalah ya, topi akar P bar kali 1 minus P bar dibagi N. Ya, akar P bar kali 1 minus P bar dibagi N. Ini standar deviasi P bar. Akar P bar, P barnya adalah B5 0,174 kali 1 minus B5 kali 1 minus 0,174 berarti ya dibagi dengan N. N-nya adalah 100. 100 ya. Sehingga standar deviasi P bar sama dengan 0,0379. Ini standar deviasi P bar. Kemudian untuk mencari UCL dan SCL ya, kita harus cari terlebih dahulu nilai Z ya. Berarti di sini buat UCL, sebelum buat UCL hitung Z dari level of confidence. Ya, level of confidence di sini kalau menggunakan Excel dengan menggunakan fungsi sama dengan norm in level of confidence. Ya, norm in level of confidence.
baru buat UCL dan LCL. Ya, ini LOC-nya adalah dari soal 99,73%. 99,73%. Ini maka Z-nya non-spin 99,73% sama dengan 2,78. Ya. 2,78. Kalau begitu maka UCL sama dengan ini P bar plus Z kali standar deviasi P bar. Ya. P bar plus Z kali standar deviasi P bar berarti sama dengan P bar plus Z kali standar deviasi P bar. 0,279, 0,28. Batas atas dan batas bawah ini dengan mudah kita bisa ambil ini batas bawahnya, tanda plusnya diganti tanda minus 0,068 ya, batas bawahnya 0,068, batas atas 0,279. Pertanyaannya, apakah proses ataukah makanan penyajian makanan ini berkualitas atau tidak? Coba kita cek. Ada nggak yang melewati batas ini? Dari sampling selama 7 hari, 7 kali. Hari pertama berkualitas nggak? Berkualitas, Pak. Berkualitas. Hari kedua? Berkualitas. Hari ketiga? Sama. Berkualitas. Hari keempat? Hari kelima? Dan seterusnya. Ternyata pelayan rumah sakit atau makanan yang disajikan itu memenuhi harapan customer, ya, memenuhi keinginan customer atau memuaskan bagi customer, gitu ya. Bisa ngikuti? Bisa. Bisa, Pak. Ada yang masih bingung? Nggak ada ya? Tidak. Filenya nanti nggak saya kasih ya. Filenya nanti nggak saya kasih. Anda bikin sendiri. Nanti kalau saya kasih, nanti Anda belum 5 menit sudah keluar, sudah selesai. Oke, saya exercise. FTP, capacity, kemudian scheduling, dan maintenance. Oke, nomor 1 sudah. Ya. Baik, kita lanjut nomor 2. Nomor 1 nggak ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Saya bikin laporan absen dulu ke Pak Ikin. Nomor 1 oke ya, semua sedang ngikutin ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan contoh berikutnya atau latihan berikutnya. Nomor 2 ini bicara tentang apa? Nomor 2. Nomor 2 ini bicara tentang kapasitas ya. Kapasitas, capacity planning. Kita cek kapasitas. Capacity planning. Atau terjadi. Bukan. Oh ini desain kapasitas. Oke, ya. Sebuah proses produksi di Kennedy Manufacturing ditunjukkan sebagai berikut ya.
Operasional drilling, ya, drilling ini terjadi berlangsung secara terpisah, ya, secara terpisah dan simultan atau bersamaan dengan sowing dan sanding, ya. Ini terpisah tapi simultan, ya, bersamaan dengan sowing and sanding. Jadi ada proses melalui sowing and sanding, ada proses yang melalui drilling, kemudian di welding mereka akan melalui satu proses, ya. Jadi terpisah dan berlangsung secara simultan dengan sowing dan sanding yang independen, ya. Sowing dan sanding ini yang independen tapi sekuensial, ya. Jadi sanding itu sekuennya dari sowing, ya, dari sowing. Produk yang akan diproses itu melalui dua assembly, ya. Jadi final assembly-nya itu ada dua, yaitu ini assembly ya maksudnya, ya, bukan sanding tapi assembly. Assembly ada dua kanal assembly, ya, yang bisa bekerja secara paralel atau proses secara paralel. Jadi setelah selesai welding itu bisa melalui assembly yang sini atau bisa melalui assembly yang sini, ya. Jadi ini sifatnya paralel. Nah, kalau proses seperti ini, di mana akan terjadi bottleneck? Di mana akan terjadi bottleneck yang pertama, ya? Yang terjadi bottleneck, berapa waktu bottleneck-nya? Yang kedua, ya, berapa waktu bottleneck? Kemudian yang ketiga, berapa waktu throughput di seluruh sistem, ya? Berapa total waktu di seluruh sistem, ya? Yang keempat, jika perusahaan beroperasi selama 8 jam per hari, 20 hari per bulan, berapa kapasitas bulanan untuk proses manufaktur? Gimana cara menyelesaikan yang pertama? Bottleneck-nya ada di welding, Pak. Di welding? Ya. 2 unit per jam, 6 unit per jam, 0,7 unit per jam. Cara ngitungnya gimana? Waktu yang paling lama yang mana? Bottleneck itu adalah waktu yang paling lama, ya. Showing sama sanding, Pak. Sliding sama sliding. Bentar. Saya cek soalnya. Ini 6 unit per jam atau 6 jam per unit? Bentar. Nah, jangan saya salah ngutip soal. Oh, benar, ya. Sowing 6 unit per jam, sanding 6 unit per jam, drilling 2,4 unit per jam, welding 2 unit per jam, assembly 0,7 unit per jam, ya, assembly 0,7 unit per jam. Gimana cara memecahkannya? Unit per jam, ya, unit per jam, bukan jam per unit. Berarti yang ini, Pak, yang sanding yang assembly itu 0,7 unit per jam, berarti dia yang paling lama. Assembly, sewing dan sanding itu yang paling cepat kan, ya? 6 unit sama 6 unit itu paling cepat. Berarti tidak mungkin bottleneck ada di situ. Drilling 2,4 unit per jam. Drilling lebih cepat daripada welding. Iya, benar. Welding ya. Daripada welding, kan? Jadi yang mana? Kalau yang sanding terakhir, Pak?
Oh, itu bukan, yang terakhir itu assembly ya, bukan sending. Oh, Maaf. assembly. Salah, salah. Itu tuh. Assembly yang terakhir. Coba untuk assembly. Nah, 15. Oke, kita hitung ya, kita hitung. Yang terakhir itu assembly. Karena assembly itu adalah proses yang paralel, maka kita harus cari rata-rata waktu di assembly. Kita konversi dulu. Ya, kita konversi dulu. Nah, nomor kita pakai ini ya. Oke. Nomor 2. Nomor 2. Oke. Ini untuk operation. Terus kita konversi dulu ya. Waktu per unit. Oke. Operasi drawing, sending, welding, assembly. Sewing 6 unit per jam. 6 unit per jam. Kalau kita balik berapa jam per unit? Gimana? 1 jam 6 unit. 10 menit Pak satu unitnya. Nah, berarti 10 ya. Menit per 10 menit per unit. Ini juga 10 ya. 10 kita jadikan menit ya. Kemudian untuk drilling 2,4 unit per jam. Berarti kalau kita balik berapa jam per unit atau berapa menit per unit? 2,4 unit per jam. 2,4 unit per 60 menit. Berarti berapa menit per unit? 25 menit. Berapa? 25 menit. 25 menit per unit ya. 25 menit per unit ya. Benar? 2,4 unit per jam. 1 jam 60 menit itu berarti 2,4 dibagi 60. Iya. Ya Pak, 25 menit. 60 bagi 2,4. 60 di 2,4 per 2,4. Ya, berarti 60 per 2,4 ya. 60 per 2,4 sama dengan ini sama dengan 6 unit per jam. Berarti 60 per 6 ya. Ini juga 60 per 6. Ini 60 per 2,4. Welding 60 per 2 menit per unit. Nah, assembly masing-masing
0,7 unit per jam. 0,7 unit per jam. Berarti 60 per 0,7 unit kali 2. Ya, 0,7 kali 2. 0,7 unit. Kenapa kali 2? Kenapa kali 2? Assembly-nya 2 kali. Atas bawah itu. 78 menit per 3 operator. Ya, bentar. Bentar. 0,7 bentar. Konversikan dulu, baru dibagi 2. Dibagi 2 operator. Nah, 60 171, Pak. 171. Ini kalau per operator ya. Ini kalau per operator. Ini per satu operator. Sementara ini paralel, berarti 2 operator. Berarti benar tadi. Ini dibagi 2. 42,85. Benar ya? Ini kali 2. Ini ya. Jadi ini kalau satu operator, ini menit, satunya menit per unit ya. Kalau satu operator, maka untuk assembly, ini assembly ya, bukan sending ya, assembly, itu adalah 85,71 menit per unit. Tapi karena assembly ini 2 operator, maka ini dibagi 2, yang 85 itu dibagi 2, 85,71 dibagi 2, sama dengan 42,5. Ini sama dengan ini dibagi, karena ini 2 operator, ini kali 2. 42,85. 42,85 menit per unit. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa bottleneck terjadi di mana? Bottleneck? Assembly. Ya. Ini adalah terjadi bottleneck. Ya, yaitu waktu yang paling lama untuk menyelesaikan suatu proses. Ya, waktu paling lama untuk menyelesaikan suatu proses. Berapa? Ini jawaban A. Ya, ini jawaban A. Bottleneck ada di sini. Ya. Bottleneck di sini. Jawaban B. Berapa waktu bottleneck? B. Waktu bottleneck-nya ya ini 42,85. Waktu bottleneck sama dengan 42,85 menit. 6 menit. Ini jawaban B. Ya. Terus jawaban C. Jawaban C. Berapa total throughput time? Berapa total throughput time? Total throughput time itu adalah, karena di sini ada 2 jalur ya. Ini ada 2 jalur. Maka kita pilih jalur dengan waktu maksimal, waktu terlama ya. Kita hitung jalur pertama itu adalah sewing, sanding, welding, assembly. Kemudian jalur kedua drilling, welding, assembly ya. Oke. Maksimum dari jalur sewing, sanding, welding, assembly, drilling, welding,
assembly. Ya. Jadi pilih waktu yang paling lama dari jalur sewing, sanding, welding, assembly dengan drilling, welding, assembly. Sekarang kita cek jalur 1, ya, jalur 1 atau sewing, sanding, welding, assembly. Ini jawaban C ya. Jawaban C. Jalur pertama berapa? Waktu dari jalur pertama. Ini jalur pertama adalah sewing tambah sanding tambah welding tambah sanding. Assembly. Assembly tadi berapa? Kalau penduduknya 42. 42 tahu berapa? 82 kan? 82 ya. 82. Tahu ini belum dicari ya. 60 per 0,7. 135 menit. Sedangkan jalur drilling, welding, assembly, jalur drilling, welding, assembly itu adalah drilling plus welding plus assembly-nya 60 per 0,7. 140. Jadi berapa waktu throughput? Oh, 140 menit. 140 menit, 140,7 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses oleh sebuah produk itu adalah 140,714 itu ya. Ini jawaban nomor 3, throughput time. Ya. Kemudian yang B, jika pabrik beroperasi 8 jam per hari, 20 hari per bulan, berapa kapasitas bulanan? Berapa kapasitas bulanan? Satu hari 8 jam. 1 jam berapa menit? Morning 60 menit. activity. Ya. 60 menit, 1 jam, 60 menit ya. 1 hari 8 jam. Ya. 1 hari 8 jam. Terus 1 bulan 22 hari. 22 hari ya. 20 hari. 20 hari. Ini adalah waktu kerja ya, waktu kerja. Sehari ini 60 adalah 60 menit 1 jam kali 8 jam kali 20. Ini total waktu 1 bulan. Total waktu 1 bulan ya. Kemudian kapasitas bulanan itu adalah jumlah hari yang tersedia dibagi dengan bottleneck. Dibagi dengan bottleneck. Berapa bottlenecknya? Dibagi dengan bottleneck. Ini. Ya, bottleneck 42,8. Jadi
kapasitas bulanan itu adalah 224 unit ya per bulan. 224 ini satuannya. Ini satuannya apa? Maksimum dari jalur. Ini satuannya adalah menit. Bottleneck menit ya. Ini kapasitas bulanan 224 unit per bulan. Itu. Bisa mengikuti? Oke. Pencet. Unit per 77 menit. Unit per bulan. Ini berarti kalau dihitung dalam menit, kita mempunyai 9.600 menit per bulan ya. Benar ya? 8 jam per hari, 8 jam, 1 jam 60 menit. Jam 60 menit kali 20 benar 9.600 menit ya. 9.600 menit. Kemudian waktu yang diperlukan itu bottleneck-nya itu 42,85 menit per unit. Maka kapasitas bulanannya adalah 224 unit. Ya, 224 unit. Ini untuk penyelesaian capacity plan. Capacity planning nomor 2. Ya, ini semuanya pakai Excel. Dan nanti kalau Anda misalnya kalau Anda mengerjakan dengan Excel itu juga harus dilengkapi dengan jawabannya ya. Jangan cuma angka tapi dengan jawaban-jawabannya. Dan misalnya ini satuan-satuannya bagaimana, kemudian nanti hasilnya seperti apa ya. Nah, misalnya berapa waktu bottleneck? Waktu bottlenecknya adalah sekian menit. Kemudian proses yang mana yang bottleneck itu dikasih tahu proses bottleneck terjadi di proses yang mana ya. Berapa bottlenecknya, jumlah bottleneck, waktu bottleneck adalah sekian menit kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk capacity? Nggak ada? Lanjut. Nah, kalau lanjut nomor 3. Nomor 3 ini permasalahan apa? Nomor 3. 5 specialty jobs at La Crosse, Wisconsin ya. Tool and die shop mass process through to work center. Ini adalah persoalan scheduling ya. Scheduling atau job sequencing. Job sequencing. Ini persoalan yang mengacu pada kaidah hukum apa? John apa namanya? Itu adalah persoalan untuk Johnson ya, Johnson Rule. Johnson Rule. Gimana prinsip Johnson Rule?
Ada 5 pekerjaan, ya, 5 pekerjaan masing-masing melalui 2 work center, yaitu work center 1 dan work center 2. Ya, work center 1, pekerjaan A butuh waktu 5 satuan waktu, ya, atau 5 jam. B butuh 3 jam, C 8 jam, D 10 jam, dan E 7 jam. Ya. Sedangkan di work center 2, A butuh 2 jam, B butuh 6 jam, C butuh 4 jam, D 7 jam, dan E 12 jam. Dengan menggunakan Johnson Rule, maka urutkan pekerjaan itu sehingga bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan, ya, meminimalkan waktu kerja, total waktu untuk menyelesaikan 5 pekerjaan ini. The owner wants to set job sequence to minimize the total time for the 5 jobs. Bagaimana urutannya? Anda ini bisa menggunakan PowerPoint atau Excel. Excel mungkin nggak? Oke, coba ya. Nomor 3. Ya. Work center 1, work center 2. Urutannya gimana? Prinsipnya untuk work center 1. Urutannya yang paling cepat dahulu di work center 1 selesaikan dahulu. Yang waktunya paling belakang itu ditaruh pertama di work center, ditaruh terakhir di work center, ya, work center. Jadi urutannya gimana? Kita di work center 1 dulu. Work center 1 urutannya gimana? Itu teh waktunya, Pak. Ya, ini waktunya. Ini di seri ini waktunya. Diurut waktu yang paling cepat di work center 1. Apa dulu? B, A, E, C, D. C, D. Ya. Jadi urutan penyelesaiannya itu adalah, atau sekuensinya adalah B, A, E, C, D. Ya. B, A, E, C, D. B, A, E, C, D. Benar. B, A, B, A, E, C, D. A, B, A, E, C, D. B ditempatkan di pertama untuk work center 1. Kemudian di work center 2, bukan ini. Work center 2 kita ada yang A di box center 2, Pak. Ya. Terus berarti A ditempatkan work center 2, berarti ini di urutan ini, ya, teman-teman. A di work center 2, ini paling pertama di work center 2 itu A. Gitu ya. Terus setelah itu yang E, ya, Pak. Nah, E di box center 1. Center 1 setelah B apa? A sudah di 2, ya. Iya, berarti E, ya, Pak. E, ya. E. Kemudian di work center 2 setelah A di box center berarti ada C. Work center C, ya. Oke, C. Berarti yang terakhir D. Itu, ya. Iya. Berarti urutannya B, E, D, C, A. Jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu, ya. Work center 1 yang paling pendek B tempatkan di paling dulu di work center 1. Kemudian ke work center 2. Work center 2 yang paling dulu itu ditaruh di paling kanan. Work center 2 A paling kanan.
Kemudian maju lagi ke work center satu lagi, yang paling cepat kedua yaitu E, ya. Karena A ini sudah ditempatkan di sini. E, kemudian setelah work center 1 kita lari ke work center 2. Setelah A apa? Setelah A itu adalah C, ya, C. Oke, dan D di sini, ya. Oke. Nah, sekarang dari gambar ini kita akan menghitung, ini urutannya sudah ya, berarti nomor A, pemilik ingin menempatkan sekuensial untuk meminimalkan total time untuk 5 detik. Ini sekuensial seperti ini. B, E, D, C, A. Ya. Sekarang kita hitung waktunya. Berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kelima pekerjaan tersebut? Berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kelima pekerjaan tersebut? Untuk waktu nggak bikin bagan itu ya Pak, bagan yang harusnya pakai bagan ini. Harusnya pakai bagan agar lebih mudah. Ya, kalau pakai bagan kita bisa pakai PowerPoint. Nah, tinggal nanti waktunya dipertimbangkan ya. Ini urutannya seperti ini. Coba kalau kita selesaikan pakai Excel bisa nggak? Kalau pakai Excel, ya. Ke work center 1 dulu. Work center 1, B membutuhkan waktu berapa? B3. 3. Ya. Waktu proses. B3. Ya. B3, setelah itu E membutuhkan di work center 1 dulu ya. Work center 1. Berarti ini 3. E membutuhkan waktu, ini 3 ya. Ini konsumsi waktunya 3 ya di B. Kemudian E membutuhkan waktu 7. Berarti 7 ditambah 3. Kumulatifnya berapa? 3 tambah 7. 10 ya. 10. Kemudian dari E ke D. Waktu penyelesaian di sini kita kumulatifkan. D membutuhkan waktu 10. Berarti ini ditambah 10. Ya, maksudnya sampai dengan D di work center 1, ya, work center 1 itu membutuhkan waktu penyelesaian 20 menit atau 20 jam. 20 ya, 20. Ini work center 1. Waktu proses 20. Kemudian C, menyelesaikan C. Ya. C itu diselesaikan setelah D. Waktu untuk menyelesaikan D dari B sampai ke D itu adalah 20 menit. C membutuhkan waktu di work center 1 berapa menit? 8 menit. Berarti 20 ditambah 8. 20 tambah 8, 28. Ya. 28. Oke. Kemudian di work center 1 sampai dengan A ya, sampai dengan A membutuhkan waktu 5 menit. Ya. A membutuhkan waktu 5 menit. Sehingga di sini waktu untuk menyelesaikan A 5 ditambah 28. Oke. 5 28 ditambah 5. Ya, di work center 1, A diselesaikan di waktu ke-33. Ya. A diselesaikan di waktu ke-33. Oke, ya. Kemudian kita lari ke work center 2. Center 2.
Work center 2, ya. Kapan mulainya? Kapan Jika mulainya? work 1 selesai, Pak. Ya, setelah di work center 1 selesai. Berarti mulai di waktu ketiga. Ya. B itu mulai di waktu ketiga. Berarti Di menit keempat. Menit keempat, ya. Menit keempat. Menit keempat. Nah, gimana cara menempatkannya? Menit keempat, ada idle nggak? Idle di work center berapa? Work center 1, enggak. Idle-nya 3, Pak. Idle Di work center 2. Idle ini untuk hitung job. Di work center 1 ada idle nggak? Untuk job B, ini waktu selesai ya di sini ya, waktu selesai ya. Waktu mulainya 0, waktu selesainya 3, ya. Kemudian ini waktu mulai, gimana cara membuat tabel ya? Atau pakai tabel mungkin ya. Waktu mulai, waktu selesai. Waktu mulai, waktu selesai. Ini memang harus bagi gambar ya. Kalau nggak pakai gambar, kebayang nggak? Work center 2, work center 2, work center 1 nanti ada ya. Work center 2, ada idle berapa untuk menyelesaikan B? Idle-nya 3 menit. Ya, idle 3. Idle 3 untuk job B ya. Job B, idle 3 menit kan? Di work center 2, benar nggak? Karena Benar. job B itu baru bisa diproses di work center 2 setelah menit ketiga kan? Maka menit Yap. ke-0 sampai menit ketiga itu idle. Berarti 3 menit idle di work center 2. Benar nggak? Tahu di gambar ya. Kalau kita gambar aja gimana? Oke. Urutannya apa tadi? B, E, C, D, D. C, nah ini ya. Iya, Pak. Oke, ini BC 1. Anda nanti harus berbagi dengan waktu ya untuk mengerjakan ini ya. Nanti filenya di Word, di Excel, atau di PPT, Pak? Nah itu yang saya belum paham tuh kalau di Google Classroom apakah pakai Word ya. Kalau pakai Word Anda untuk menggambar ini nanti kan bisa dengan mudah ditempel di Word kan, di copy terus di Word kan gitu kan. Nah masalahnya kalau di Google Classroom langsung bisa nggak? Makanya Anda siapkan file, Anda siapkan aplikasi
Word, kemudian PowerPoint dan PPT sekaligus Anda aktifkan. Nanti tinggal dipakai gitu ya. Oke. Ini waktu ke 0. Ya. Ini waktu ke 0. Ini mulainya ya. 0. Kemudian ini selesainya. Ini aja. Ya. Oke. Ini berapa? 3 ya. 3. Terus diselesaikan di waktu ke diselesaikan di waktu ke 10 ya. 10. Oke. Terus di 20. kumulatifnya 20. Terus C C28 dan A di Word 1 33. 33 ya. 33. Kemudian nah sekarang B. Ini berarti ini nganggur ya. Ini ini kita kasih ininya item, ininya kosong. Nah, sekarang work center 2. Work center 2, B ada di mana? Setelah angka 3, Pak. Ini B ya. Ini B. Ya, berarti ini waktu nganggur kan? Ini waktu nganggur ya. Jadi di B ini nah ini ya. Oke. Ya. Nah, gini aja deh. Ini waktu nganggur, nanti ditandain ini waktu nganggur. B di work center 2 B6. Berarti di sini 9 ya. 9. Terus 9. Kemudian di sini E. Berarti ada waktu nganggur nggak di sini? Ada waktu nganggur nggak? Antara B dan E ada waktu nganggur nggak? Ada, Pak. Ada berapa? 1. 1 Iya, menit ya. Di sini ada waktu nganggur 1 menit. Ini waktu ke 10. Kenapa? Karena E baru selesai diproses di work center 2, work center 1 di menit ke-10, sementara work center 2 di menit ke-9 itu sudah selesai. Ya, berarti ini ada waktu nganggur 1 menit. Ya.
di work center 2 butuh waktu 12. Berarti waktu penyelesaian di sini Jadi 22. 20, 22. 22. Ya. 22. 22. Kemudian 22 selesai. Sementara work center 1 di waktu ke-20 sudah selesai ya. Ada waktu nganggur nggak? Di work center 1. Center 2. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Ini berarti ini langsung D. D. D di work center 2 butuh waktu 7. Berarti ini D akan selesai 29. di 29. 29. Ya. 29. Kemudian baru memproses T. Ya. 29. T di 28 sudah selesai. T akan nunggu sampai proses di work center 2. T. T mulainya di 29. Berarti selesai di 33. 33. 29. C butuh waktu di 233 ya. 33. 33. Kemudian baru dari C memproses A. A butuh waktu A diselesaikan di work center 2. 35. Berarti A akan selesai di 35. waktu ke-35. Ya, waktu ke-35. Sementara di sini di waktu ke-33 work center 1 sudah selesai. Berarti sampai seluruh job selesai itu ada waktu nganggur di work center 1. Ya. Berapa menit sampai selesainya ini? Ya, ada waktu nganggur 2 menit. 2 menit. Ya, ini tiga lima. Ya, ini bisa kita hitung waktu nganggurnya itu adalah ini di sini ada 6 menit, Pak. Ada ya. Ini di sini 3 menit. Di sini 1 menit. Di sini 2 menit. Itu ya. Ya, Pak. Berapa job completion time? Berapa waktu keseluruhan yang digunakan untuk menyelesaikan kelima job ini? 35 menit. 35 menit ya. Jadi kalau ini kita gambar nanti keyword ya jawabnya Mutiana. Ini kalau kita masukkan ke Word atau ke PowerPoint ya di sini.
Nah, hasilnya kalau dikumpulin kayak gini, nggak enak ya. Bagusnya nanti Anda bikin di Word. Nah, kalau dikumpulin kayak gini hasilnya. Di Excel, sorry. Di Excel seperti ini. Ini adalah sekuensinya. Ini jawaban nomor 1. Sekuensi job. Ya. Ini jawaban nomor 1. Sekuensi job sama dengan ini. Ya. Terus nomor 2. Nah, nomor 2 sekaligus di sini. Nomor 2 waktu penyelesaian kelima job sama dengan 35 menit. Ini 1 jam ya. Nomor 3 waktu nganggur. DC 1 berapa? 2 jam. DC 2 3 plus 1. Total 6 jam. Total waktu nganggur 6 jam. Ya. Ini nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Itu kira-kira bisa ngikutin? Bisa, Pak. Ya, gampang ya. Latihan terakhir. Lama, Pak. Nah, makanya Anda nanti harus siapkan ya. Siapkan Word-nya siapkan, Excel-nya siapkan, kemudian PowerPoint jika diperlukan siapkan nanti ya. Nah, begitu menjawabnya langsung di Google Classroom misalnya nggak bisa kirim file ya langsung di copy saja dari masing-masing file itu. Ya. Baik. Yang terakhir sekarang. Ini tentang apa? Sebuah pabrik disk drive komputer notebook menginginkan mean time between failure, ya. Waktu rata-rata kerusakan atau waktu mean time rata-rata rusak, ya. Artinya berapa lama disk drive bisa dipakai baru rusak gitu ya. Minimal 50.000 jam, ya, 50.000 jam. Ini maintenance ya. Saat ini dilakukan pengujian terhadap 10 unit. Ini dipakai untuk sampel. Dilakukan pengujian, ya, sampling. Ternyata dari pengujian tersebut ditemukan 10 unit fail. Pada saat pengujian 10.000 jam, ya. 10.000 unit yang fail, itu dari 10.000 unit yang fail, 1 unit itu rusak di jam ke 10.000. Kemudian ini yang lainnya rusak di jam ke 25.000 dan 2 sisanya rusak di jam ke 45.000. Kemudian sisanya ya sisa dari yang tidak fail ini
masih bisa dipakai sampai dengan 60.000 jam. Berapa persen failernya? Kemudian berapa jumlah failure per unit jam? Kemudian berapa mean time between failure pada saat pengujian? Gimana cara menyelesaikan? Anda harus cari apa dulu? Maintenance, ya. Maintenance. MTBF, mean time between failure. Mean time between failure. Oh, mana ya? Mean time between failure. Oh, nggak ada. Benar. Mean time between failure. Maintenance. Oh, nggak ada di sini ya. Operation vision. Mean time between failure. Maintenance. Oh, ini. Kok di sini nggak ada ya? Oh, ini ya. Ini kita pakai yang ini, ya. Kita pakai yang ini. Nah, ini kita bisa menggunakan Excel, ya. Yang pertama kita cari adalah yang fail terlebih dahulu. Ada 10 unit yang fail, ya, 10 unit yang fail, di mana 1 unit itu fail pada saat diuji di 10.000 jam pertama. Berarti tidak bekerjanya berapa jam, berapa ribu jam. Yang failnya di 10.000 pertama, berarti tidak bekerjanya di berapa jam sisanya. Nah, kita pakai ini ya. Nomor 4. Oke. Ya. Failure. Yang pertama, ini. Dari 10 unit, hanya berhasil di 10.000 jam pertama. Berarti failure item ke yang dari 10 ya. 1. Total fail. Berapa? 50.000 minus 10.000. 40.000. Ini ya. Yang pertama, dari 10 unit yang fail, ya, for 10 unit, one failure at 10.000, ya. Kemudian another another at 25, 2 more at jumlah failnya 40.000, yang
Di 25.000 berapa? Tumor yang sisa ini. Nah, fail di jam ke ini 10.000. Ini berarti 50.000 kurangi ya. Kemudian dua sisanya di 45.000. Ini berarti nah, ini 1, 2, berarti ini ada 7 ya. 7 di 25.000 yang fail. Nah, 25.000 yang fail. Berapa persen failure? Kita cek dari sini. Jumlah failure ya dibagi jumlah unit yang dites. Jumlah failure dibagi dengan jumlah unit yang dites. Yang failure ada 10 unit yang dites. Di sini infonya berapa? Unit yang dites. Person ada 10 unit. Test result for one failure. Oh, sorry. Berapanya di ini ya, yang di teks. Nah, to describe. Percentage for 10 unit. Komputer ini 50.000 jam. Percentage besok untuk 10 unit diketahui 1 gagal 10.000 jam, 5.000 jam, dan tumor and percent failure 60.000 jam. Total tes saat ini dihasilkan 10 unit. Dari 10 unit yang dites, 1 gagal di jam 10.000, lainnya di 25.000, sisanya tumor at 45.000. Ini yang diuji berapa ya? 60.000. Total yang diuji 20%. Nah, ini soalnya jadi membingungkan. Hasil pengujian 10 unit, 1 10.000, yang lain 25.000, dan lebih dari 2 tumor at 45.000. The remaining work is running at 1 gagal di 10.000, lainnya 25.000, dan 2 lebih di 45.000. Another, oh
satu di 10.000, another 25.000, dan another itu maksudnya satu 10.000, satu 25.000, dua 45.000. Oh ya, berarti yang diuji 10, yang diuji 10, satu gagal di 10.000, satu lagi gagal di 25.000, terus dua gagal di 45.000. Jadi total yang gagal, ya, total yang fail itu adalah 4 ya. Total fail itu adalah ini 4. Nah, 4. Oke. Terus sekarang kita akan cari persentase failure, ya, persentase failure atau FR persen. Yang dipertanyakan di sini berapa persen failure, ya. Persentase fail dari 10 yang diuji, ya, total diuji 10. Ya, jadi dari 10 ini, ya, satu hanya sampai di jam ke 10.000, satu lagi hanya sampai di jam ke 25.000, dan dua hanya sampai di jam ke 45.000 dari 50.000 yang ditargetkan. Ya, berarti total fail, persentase fail rate in persen sama dengan 4/10. 4/10. 40%. Ya, 40%. Berapa jumlah filler per unit hour? Berapa jumlah filler per unit hour? Ya. Ini kita terlebih dahulu mencari FRN berarti ya. Mencari FRN. Jumlah filler yaitu 4 ya. Di jumlah filler FRN ini. Jumlah filler 4, kemudian kita mencari jumlah unit jam operating time. Jumlah unit jam beroperasi, yaitu 10 kali waktu yang diharapkan disk drive ini bekerja, 50.000 ya. Jumlah unit hour of operating time, kemudian ini 500.000 dikurangi dengan waktu gagal. Waktu gagalnya berapa? Waktu gagalnya ini. Waktu gagalnya ini berarti kali 2 ya. Kali 2. Nah, total waktu gagal ini 75.000. Ya, berarti jumlah unit jam beroperasi, artinya yang benar-benar operasi, ya, di luar yang gagal, itu dikurangi ini 10, ya, 10 jumlah yang diuji dikurangi dengan jumlah kegagalan, sama dengan 425.000, ya, 425.000. Kemudian FRN
sama dengan 4 dibagi 425.000 sama dengan 0,0000 unit jam. 0,0000942 trailer per unit jam. Enggak? 500.000, 4 yang gagal, 4 yang gagal, total diuji. Kalau berhasil semua kan 0 kan ini ya. Kalau berhasil semuanya. Ini gagal, ini tidak bisa bekerja, kita waktu yang gagal ini 40.000, 25.000 benar, 5.000 kali 2, 10.000 benar. Total waktu gagal adalah 75.000, benar ya. 75.000 sehingga jumlah jam beroperasi itu adalah 500.000 dikurangi 50.000 benar, 50.000 kali 10 benar, 500.000 kurangi 75.000 benar. Kemudian 4 dibagi dengan 425.000. 4 dibagi B6 bagi ini. Benar ya? Jadi failure per unit jam itu adalah 0,00009412 failure per unit jam. Artinya apa? Dari hasil pengujian ini, maka kemungkinan terjadinya kegagalan ya untuk setiap unit, untuk setiap unit jam ya, atau tidak beroperasinya alat itu adalah 0,00009412. Ya, ini untuk jumlah kegagalan per unit jam, ya, jumlah gagal per unit jam. Jumlah gagal per unit jam itu adalah 0,00009412 gagal per unit jam. Kemudian berapa MTBF? Mean time between failure. Mean time between failure itu adalah MTBF sama dengan 1 per FRM. 1 per FRM. Sama dengan 106 jam. Maksudnya apa ini? 106.250 jam. Mean time between failure, MTBF. Mean time between failure 50.000 jam. Mean time between failure itu adalah waktu yang diprediksi akan terjadinya disk drive ini tidak bisa bekerja. Satu disk drive itu berarti bisa dipakai sampai dengan 106.250 jam. Satu disk drive. MTBF-nya 106.250 jam. Satu disk drive diharapkan bisa digunakan selama 106.250 jam. Meskipun standarnya adalah 50.000 jam.
Ini kira-kira ya. 106.250 jam. Ini kalau soalnya yang seperti nomor 4. Nah, kira-kira itu nanti yang akan diujikan. Ya. Jadi SPC, kemudian yang kedua itu adalah capacity, yang ketiga itu adalah scheduling atau sequencing, dan yang keempat itu tentang maintenance. Ya. Kemudian untuk informasi dari sekretariat bahwa nanti ujian menggunakan Google Classroom, ya. Kemudian mengerjakan juga di Google Classroom. Nah, saya belum tahu pasti ya, apakah Anda bisa nanti submit hasil pekerjaan dalam bentuk file atau langsung di Google Sheet-nya ya. Kalau di Google Sheet-nya berarti Anda nanti coba-coba Anda lakukan kopas dari yang sudah kita kerjakan. Mungkin Anda juga siapkan Word ya, pakai Word dulu. Pakai Word. Atau kalau bisa langsung dari Excel juga nggak apa-apa, tapi nanti tinggal dikasih penjelasan dari jawaban. Ya, ini misalnya ini nanti tinggal di kopas, masukkan ke Google Sheet-nya di Google Classroom. Bisa atau enggak ya? Saya belum pernah coba soalnya. Kira-kira itu ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Pak. Cukup. Kalau cukup, saya kira kuliah sistem produksi kita akhiri sampai di sini ya. Selamat menempuh UAS. Cukup berarti soalnya tentang 4 ini ya. Ya, soalnya sekitar 4 ini. Ya, Anda pelajari, sifatnya nanti open book ya. Ini bisa nanti Anda pakai untuk latihan. Soal kemarin sudah saya share ya. Pakai untuk latihan. Kemudian untuk Excel-nya ini, mohon maaf saya nggak bisa bagi. Yang paling nanti kalau misalnya ada mau diulang itu nanti rekamannya nanti akan saya share. Ya, rekamannya nanti saya masukkan ke YouTube, kemudian saya share. Silakan kalau mau diulang lagi untuk untuk pelatihan ya dari soal yang sudah kita bagikan. Gitu toh. Ada yang lain? Tidak, Pak. Cukup? Mas Tri, ada Cukup. pertanyaan? Tidak. Tidak? Kalau tidak, kita akhiri ya. Terima kasih atas kebersamaan selama 13 kali pertemuan, baik di kelas maupun secara daring. Mohon maaf kalau ada kesilapan atau hal-hal yang kurang berkenan ya. Sukses untuk Anda semua, selamat menempuh ujian, dan kita akan ketemu di sesi yang lain, mungkin mata kuliah yang lain ya. Sampai ketemu lagi, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.